Kisah Raja Balaputra Dewa Sang Maharaja Sriwijaya dan Bayangan Nalanda. Di bawah cahaya lembut mentari yang menyentuh lembah Musi, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan dikenang sebagai salah satu raja terbesar dari Nusantara. Ia bernama Balaputra Dewa, putra dari Wangsa Sailendra yang agung, darah penguasa dari pegunungan Jawa dan pelaut dari tanah Sumatera. Dari lahir, nasibnya seolah ditulis oleh tangan para dewa sendiri. Sebab di wajah kecilnya tergambar tanda kebijaksanaan dan keberanian. Sejak kecil, Balaputra Dewa tumbuh di antara dua dunia udara, sejuk pegunungan Jawa dan angin asin laut Sriwijaya. Ayahandanya, seorang raja yang dikenal cerdas dan berwawasan luas, menanamkan padanya nilai kesetiaan, ilmu pengetahuan, dan cinta terhadap tanah air. Ibunya, seorang putri bangsawan dari tanah Sumatera, membisikkan kepadanya kisah tentang leluhur yang berlayar jauh, menaklukkan samudera, dan menyatukan pulau-pulau di bawah bendera Sriwijaya. Ketika usianya masih belia, Balaputra Dewa sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia belajar bahasa Sanskerta, filsafat Buddha Mahayana, serta strategi pemerintahan. Gurunya, seorang pendeta dari Nalanda, pernah berkata dengan nada takjub, "Anak ini bukan sekadar pangeran. Ia adalah bayangan naga yang menunggu saatnya bangkit dari samudera." Namun masa kecil Balaputra Dewa tidak berjalan tanpa bayangan duka. Ketika dua samudera, perang saudara melanda antara kerabat di Jawa, memisahkan dirinya dari tahta Sailendra. Kekacauan dan pertumpahan darah membuatnya harus meninggalkan tanah leluhur di Mataram. Dalam pengasingan, ia memandang ke barat ke arah Samudra Hindia dan mendengar bisikan masa depan Sriwijaya. Menuju tahta Sriwijaya, Balaputra Dewa menyeberangi laut, membawa serta sisa-sisa pasukannya dan para cendekia yang setia. Ia tiba di pelabuhan besar Palembang, jantung Sriwijaya, yang saat itu telah menjadi pusat perdagangan dan agama di Asia Tenggara. Di sana, ia disambut dengan hormat oleh bangsawan tempatan, yang mengenali darah kebesaran Sailendra dalam dirinya. Dalam waktu singkat, Balaputra Dewa mempersatukan kembali kekuatan Sriwijaya yang sempat terpecah oleh konflik internal. Ia naik tahta dengan gelar Sri Maharaja Balaputra Dewa, raja yang bijak dan kuat, menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Laut Jawa. Rakyatnya menyambutnya sebagai raja pembaru. Ia bukan hanya seorang penakluk, melainkan juga seorang pelindung ilmu dan budaya. Di bawah pemerintahannya, Sriwijaya menjadi pelabuhan bagi kapal-kapal dari Cina, India, Arab, dan Kepulauan Nusantara. Bendera Sriwijaya berkibar di lautan, dan bahasa Melayu kuno bergema sebagai bahasa diplomasi dan perdagangan. Tindakan dan pencapaian sang raja sebagai penguasa, Balaputra Dewa memiliki pandangan jauh ke depan. Ia tahu bahwa kekuatan sejati tidak hanya datang dari pasukan, tetapi juga dari pengetahuan dan keagamaan. Maka ia memperkuat hubungan Sriwijaya dengan dunia luar melalui dua cara, ilmu dan agama. Ia mendirikan biara-biara dan pusat pembelajaran Buddha di seluruh wilayahnya, terutama di Palembang dan Jambi. Para pelajar dari seluruh Nusantara datang untuk belajar bahasa Sanskerta, filsafat, logika, dan sutra-sutra suci. Ia mengundang pendeta dan cendekia dari Nalanda Universitas besar di India untuk mengajar di Sriwijaya. Namun, kisah yang paling abadi dari Balaputra Dewa tertulis di batu dan tembaga prasasti Nalanda di India. Prasasti itu mencatat bahwa Balaputra Dewa, Raja Sriwijaya yang agung, membangun asrama untuk para pelajar dari Nusantara di Nalanda, sebagai tanda bakti kepada agama Buddha dan penghormatan terhadap ilmu pengetahuan. Ia menulis surat kepada Raja India, memohon izin mendirikan tempat tinggal bagi para biksu dari tanah Suvarnadvipa Pulau Emas di selatan, yang adalah nama kuno untuk Sumatera. Tindakan itu bukan hanya diplomasi, tetapi juga pernyataan jati diri Sriwijaya di mata dunia. Melalui prasasti itu, dunia mengetahui bahwa di kepulauan jauh di timur, ada sebuah kerajaan maritim besar yang menjadi pusat Buddhisme dan perdagangan internasional. Selain itu, Balaputra Dewa memperkuat armada laut Sriwijaya. Ia menertibkan pelabuhan, membangun mercusuar dan benteng di sepanjang jalur laut, serta memastikan keamanan bagi para pedagang dari berbagai negeri. Ia mengirim utusan ke Cina dinasti Tang, membawa hadiah rampat, emas, dan gading, serta menerima gelar kehormatan dari Kaisar sebagai Raja dari Samudra Selatan.
Ia juga mempererat hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, Melayu, dan semenanjung tanah Melayu. Di bawah pimpinannya, Sriwijaya tidak hanya menjadi kekuatan ekonomi, tetapi juga menjadi pusat spiritual dan budaya Asia Tenggara. Akhir sang maharaja, tahun-tahun berlalu, dan usia Balaputra Dewa pun menua. Rambutnya memutih, namun matanya tetap tajam seperti elang yang memandang cakrawala. Ia sering menghabiskan waktu di taman istana, merenungi perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku dari pangeran pengungsi hingga menjadi maharaja lautan. Sebelum wafat, ia berpesan kepada para penerusnya, kekuasaan tidak abadi, tapi ilmu pengetahuan dan kebajikan akan membuat nama kita hidup selamanya. Ia meninggal dengan tenang di istananya di Palembang, dikelilingi para pendeta dan keluarganya. Kabarnya, di malam kematiannya, langit di atas, musi memerah seperti fajar yang datang terlalu cepat seolah para dewa menjemput jiwanya ke nirwana, warisan abadi. Nama Balaputra Dewa hidup jauh melampaui abadnya. Prasasti Nalanda menjadi bukti bahwa Sriwijaya pernah menjadi kekuatan besar yang dihormati di dunia internasional. Melalui kebijaksanaannya, ia membentuk jembatan antara timur dan barat, antara lautan dan daratan, antara perdagangan dan keagamaan. Ia bukan hanya seorang raja, tetapi juga penjaga ilmu, penyatu Nusantara, dan penerang dunia. Dan hingga kini, ketika prasasti Nalanda dibaca oleh para sejarawan, nama Balaputra Dewa masih bersinar seperti bintang yang tak pernah padam, mengingatkan dunia bahwa di tanah air yang jauh di selatan pernah berdiri seorang raja besar yang memerintah dengan hati, pikiran, dan kebijaksanaan. Apa yang dilakukan Raja Balaputra Dewa semasa hidupnya? Pertama, menyatukan warisan Jawa dan Sumatera. Sejak muda, Balaputra Dewa menanggung beban dua darah besar, darah Wangsa Sailendra dari Jawa Tengah dan darah Sriwijaya dari Sumatera. Setelah terjadi konflik di tanah Jawa yang memecah keluarganya, ia menyeberang ke barat. Di sanalah ia menyatukan kembali dua warisan itu menjadi satu kekuatan besar. Ia menggabungkan kearifan pemerintahan Sailendra dengan kekuatan maritim Sriwijaya. Di bawah kepemimpinannya, kedua tradisi besar itu berpadu dan melahirkan peradaban yang tangguh di sepanjang jalur lautan Nusantara. Kedua, membangun Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang kuat. Balaputra Dewa memahami bahwa lautan adalah nadi kehidupan kerajaannya. Ia memperkuat armada kapal, membangun galangan di Palembang dan Jambi, serta memperluas jaringan pelabuhan di Selat Malaka, Bangka, hingga Kepulauan Riau. Dengan kebijakannya, jalur laut Sriwijaya menjadi aman dari perompak dan menarik minat pedagang dari berbagai bangsa. India, Cina, Arab, dan Campa. Sriwijaya menjelma menjadi pelabuhan dunia, tempat di mana sutra, rempan emas, dan gagasan bertukar tangan di bawah bendera kebesaran Sang Maharaja. Ketiga, menjadi pelindung dan penyokong agama Buddha. Sebagai seorang penganut Buddha Mahayana yang taat, Balaputra Dewa menjadikan Sriwijaya sebagai pusat pembelajaran agama di kawasan timur. Ia membangun biara-biara besar untuk para biksu dan mendanai penerjemahan kitab suci dari bahasa Sanskerta ke bahasa Melayu kuno. Di bawah asuhannya, ribuan pelajar dari Jawa, Melayu, hingga Kamboja datang menuntut ilmu. Sriwijaya dijuluki Suvarnadvipa, pulau emas tempat pencerahan, dan menjadi tempat persinggahan penting bagi para pendeta yang hendak melanjutkan perjalanan ke India. Keempat, mendirikan asrama di Nalanda, India. Salah satu pencapaian paling abadi dari Balaputra Dewa tercatat dalam prasasti Nalanda. Ia mengirim utusan ke India untuk memohon izin kepada Raja Dewa Paladeva agar dapat membangun asrama khusus bagi pelajar dari Sriwijaya di Universitas Nalanda. Ia menyediakan tanah, dana, dan perlengkapan agar para biksu Nusantara bisa belajar dengan nyaman di pusat ilmu terbesar dunia kala itu. Tindakan ini menjadikan nama Sriwijaya harum di dunia internasional dan membuktikan bahwa kerajaan maritim di Nusantara bukan hanya kaya akan rempah, tapi juga akan kebijaksanaan dan ilmu. Kelima, membangun hubungan diplomatik dengan negeri-negeri besar. Balaputra Dewa paham bahwa kekuatan politik tidak hanya ditentukan oleh pedang, tetapi juga oleh diplomasi. Ia mengirim utusan ke Cina dinasti Tang, membawa hadiah dan surat persahabatan. Ia menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan India, dengan kerajaan Melayu di Semenanjung, bahkan dengan negeri-negeri di Kepulauan Filipina.
Hubungan ini membawa stabilitas dan kemakmuran, karena jalur perdagangan dijaga. Bersama, para utusan asing sering mencatat dalam catatan perjalanan mereka bahwa Sriwijaya adalah negeri yang beradab dan damai di bawah raja yang bijak, karena memajukan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dalam masa pemerintahannya, Sriwijaya menjadi mercusuar ilmu di Asia Tenggara. Ia mendirikan perpustakaan besar yang menyimpan naskah-naskah Sanskerta, bahasa Pali, dan Melayu kuno. Ia juga mengundang cendekia dari berbagai negeri untuk berdiskusi tentang filsafat, astronomi, dan ilmu pelayaran. Dari sinilah muncul sistem navigasi yang lebih akurat dan peta-peta laut yang memungkinkan pelayaran jauh hingga ke Teluk Benggala dan Laut Cina Selatan. Kebudayaan Sriwijaya berkembang, bahasa, sastra, dan seni ukir batu mencapai puncaknya. Ketujuh, menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat. Balaputradewa bukan hanya seorang cendekiawan, tetapi juga seorang raja yang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia menetapkan hukum maritim yang tegas, melindungi para pedagang dari penipuan dan perampokan. Ia mengatur pembagian hasil panen, menjaga agar pajak tidak membebani rakyat kecil, serta menghapuskan praktik kerja paksa. Dalam setiap keputusan, ia menegaskan bahwa kekuasaan raja hanyalah alat untuk membawa kesejahteraan, bukan alat untuk menindas. Karena itu, rakyat Sriwijaya menyebutnya dengan penuh hormat sebagai raja yang menyelami hati rakyat. Kedelapan, melindungi jalur laut dari ancaman bajak laut dan musuh asing. Di bawah pemerintahannya, Sriwijaya dikenal sebagai kekuatan laut yang disegani. Ia mengerahkan armada untuk menjaga Selat Malaka dan Laut Jawa dari ancaman bajak laut. Ia juga berani menantang kerajaan-kerajaan kecil yang mencoba merampok kapal dagang Sriwijaya. Ketegasan ini membuat lautan menjadi aman bagi semua pedagang, menjadikan Sriwijaya pelindung utama jalur perdagangan Asia. Beberapa catatan Cina menyebut armada Sriwijaya sebagai naga-naga laut dari selatan yang menjaga perdamaian samudra. Kesembilan, membangun persatuan di Nusantara. Balaputradewa berusaha keras menyatukan berbagai kerajaan di kepulauan Nusantara melalui persahabatan dan perdagangan. Ia menjalin persekutuan dengan kerajaan Melayu, Bangka, dan bahkan mengikat hubungan dengan beberapa wilayah di Jawa yang dahulu menjadi musuh. Ia menempatkan wakil dan utusan di berbagai pelabuhan untuk memperkuat jaringan dagang. Karena kebijakannya, banyak wilayah Nusantara tunduk pada pengaruh Sriwijaya tanpa peperangan, melalui kerjasama dan rasa hormat. Ke-10, mewariskan citra Raja Cendekia bagi generasi setelahnya. Menjelang akhir hayatnya, Balaputradewa lebih sering menghabiskan waktu di taman istana, berdiskusi dengan para pendeta dan pelajar. Ia menulis pesan untuk penerusnya, bahwa kemakmuran sejati tidak lahir dari perang, melainkan dari ilmu, kedamaian, dan perdagangan yang adil. Setelah wafatnya, namanya tetap dikenang di berbagai negeri, terutama di India, melalui prasasti Nalanda, di mana tertulis bahwa raja dari tanah emas di selatan telah menanamkan jejak kebajikan bagi seluruh umat manusia. Kesimpulan, Raja Balaputradewa bukan hanya penguasa laut, tetapi juga penguasa ilmu, diplomasi, dan hati manusia. Ia menjadikan Sriwijaya mercusuar dunia, pusat perdagangan, agama, dan kebudayaan yang memancarkan sinarnya hingga berabad-abad setelah ia tiada.